Selamat malam kepada Bapak Pembimbing. Perkenalkan, nama lengkap saya Valentino Olamangun, mahasiswa semester 3 dari kelas A, program studi Sosiologi, mau mempresentasikan hasil resum buku kelima dari metode penelitian sosial tentang ilmu dan karakteristik metodologi dari bukunya Karl Popper. Yang bagian pertama tentang sains dan masyarakat. Pengetahuan ilmiah memiliki dampak besar pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terdapat teori ilmiah juga yang mendukung keyakinan tentang alam semesta, masyarakat, ya, tempat kita dalam matriks dengan hubungan alam dan sosial. Ya. Selain itu, kita juga membutuhkan substansial pada teknologi, misalnya smartphone, perangkat navigasi, kartu kredit, yang memungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari, ya, dan merupakan indikasi penerapan praktis dari pengetahuan ilmiah. Jadi bukti nyata dari adanya pengetahuan ilmiah adalah terdapatnya teknologi yang membantu kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, ya. Ya. Sains dan pengetahuan teoritis dan praktis yang terkait dengannya, ya, berasal dari peradaban Eropa, ya. Tetapi citranya sebagai metode yang efektif untuk menyelidiki fenomena alam dan sosial menyebar jauh melampaui benua lama. Ya. Bahkan saat ini produk atau aktivitas sering digambarkan sebagai, ya, suatu ilmiah, ya, atau dibuktikan secara ilmiah, ya. Ya. Tugas kita saat ini adalah memeriksa secara kritis ruang lingkup dan batasan penyelidikan ilmiah secara umum, dan untuk melihat bagaimana metode ilmiah digunakan, ya, untuk memecahkan berbagai jenis masalah. Jadi, metode ilmiah bukan hanya membantu kita, tapi untuk, ya, dan membantu kita dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hidup kita masing-masing, ya. Apa yang kita alami, kita bisa gunakan metode ilmiah sebagai jalan keluarnya, ya. Dalam hal menggali ilmu pengetahuan, ya, menggali ilmu pengetahuan tidak cukup hanya dari segi hasil akhir, ya, ya, dari hasil akhir, ya. Ya. Dalam bagian ini kita akan fokus pada aspek-aspek karakteristik sains, ya, yang membedakan sains dari ilmu lain, ya, atau cara lain yang membentuk keyakinan kita tentang dunia dan tempat tinggal, ya, tentang dunia dan kita di dalamnya, ya. Itulah sains. Secara khusus kita akan melihat bagaimana sains berbeda dari yang umum, ya, ilmu umum, ya, akal dan pengetahuan lain, ya. Ya. Misalnya kepercayaan agama, ya, ya, ideologi, ya, dan teori ilmiah lain. Itulah yang membedakan sains dengan ilmu lain, ilmu umum, ya. Yang berikut masalah demokrasi, ya. Salah satu cara yang efektif untuk menghindari ambiguitas dalam komunikasi adalah dengan mendefinisikan istilah atau konsep yang kita gunakan, ya. Cara menghilangkan ambiguitas, ya, atau kesesatan dalam pikiran, gitu, ya. Definisinya adalah, ya, cara untuk mengidentifikasi, ya, menetapkan
atau menjelaskan arti istilah yang penting untuk bahasa atau konteks tertentu. Komunikasi, ya, itulah yang namanya komunikasi. Bahasa atau konteks tertentu itu dinamakan dengan komunikasi. Ya. Namun sebelum menyajikan definisi ilmu, ya, kita akan melihat beberapa karakteristik sains yang relevan secara metodologis, ya. Ya. Secara relevan, ya, metodologi yang dimaksud adalah karakteristik sains, ya, yang menangkap dasar-dasarnya pengandaian yang mendasari semua aktivitas ilmiah. Ya. Ya. Misalnya, ya, apakah tujuan kita untuk mendefinisikan atau hanya mengkarakteristikkan, ya, sains, ya. Misalnya dari sudut pandang metodologis. Dalam melakukan itu, kita akan menemukan apa yang diketahui, ya, dalam filsafat, ya, yang diketahui dalam filsafat sebagai masalah demokrasi. Itu yang dinamakan demokrasi, ya. Apa yang kita cari untuk, ya, misalnya hanya mendefinisikan atau mengkarakteristikkan, ya, dari sudut pandang metodologi, ya, itu yang kita lakukan, ya, yang dinamakan dengan demokrasi, ya. Ya. Ini masalahnya mengidentifikasi dan secara eksplisit, ya, membedakan batas antara sains atau pengetahuan ilmiah dan kepercayaan non ilmiah, ya, atau tidak ilmiah. Misalnya pseudoscientific, ya, itu dinamakan dengan apa, non ilmiah, ya. Dalam pengertian ini, ya, sains, ya, dalam pengertian ini, sains, agama, ya, keduanya sebagai sistem kepercayaan tertentu dan, ya, sains dan agama, sains, ya, sains, agama atau kepercayaannya, ideologi, akal sehat, pengetahuan, filsafat, ya, itu, ya, bisa digunakan dengan pendekatan ilmu, ya, atau secara ilmiah, ya, pendekatan ilmu, ya, ilmu semu, atau bisa disebut juga dengan, ya, non ilmiah, ya, non ilmiah, ya, terhadap pengetahuan, ya, yang di dalam bidang kognitif, ya. Masalah demokrasi memiliki sejarah panjang yang membentang kembali ke pikiran, ya, ke alam pikiran dari bangsa Yunani kuno, ya. Ya. Ini adalah masalah filosofis karena pertanyaan apa, ya, ya, yang membuat sains berbeda dari pendekatan lain untuk mengetahui dunia, ya. Hal ini, ya, munculnya sebagai pendekatan, ya. Hal ini yang munculnya sebagai tujuan dan metode, ya, ya, ontologis dan atau epistemologis, ya. Itulah pikiran dari bangsa Yunani kuno, ya. 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 Upaya yang paling terkenal untuk memecahkan masalah demokrasi di abad ke-20 adalah filsuf Inggris kelahiran Austria yang bernama Karl Raimund Popper, ya, pada
pada tahun 1902 sampai dengan 1994 ya. Ya, di dalam bukunya yang berjudul The Logic of Science Discovery ya, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1959 sebagai versi yang diperluas dari Logic der Forschung ya, yang asli ya, asli dari buku tersebut ya. Dalam hal ini, Popper menggambarkan masalah demokrasi sebagai masalah ya, yang menemukan kriteria satu sisi ya, satu sisi matematika dan logika serta sistem metafisiknya. Popper berpikir sistem metafisik bisa menjadi teori filosofis seperti teori optimisme kuno, tapi juga teori lain yang tidak dapat diuji secara empiris ya, seperti astrologi, tetapi juga matematika, karena matematika tidak menyelidiki dunia empiris ya, empiris ya. Popper kemudian mengusulkan solusi untuk masalah demokrasi, yaitu ya, kita hanya harus menganggap ya, sebagai sistem ilmiah pernyataan atau teori yang pada prinsipnya dapat dipalsukan atau mampu disangkal oleh pengalaman. Ya. Oleh karena itu, beberapa filsuf sains saat ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah demokrasi. Ya. Misalnya Bunk, Marner, atau Toumela. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya buku yang saya gunakan sebagai rujukan dalam membuat makalah saat ini. Terima kasih Pak. Shalom. Baik.